Prahara perceraian Ruben Onsu dan Sarwenda di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terus bergulir di tahap persidangan setelah upaya mediasi oleh pihak pengadilan pun gagal. Pagi tadi, persidangan pun kembali digelar dengan agenda mendengarkan keterangan saksi dari pihak Ruben. Terkait rencana rujuk, diungkapkan oleh kuasa hukum Ruben dan Sarwenda, kemungkinan akan sangat kecil mengingat proses persidangan sudah sejauh ini. Lantas, seperti apa jawaban pihak kuasa hukum Sarwenda terkait isu adanya orang ketiga dan kabar bahwa Sarwenda kini tengah dekat dengan seseorang? Seperti apa pula kado Sarwenda untuk ulang tahun Ruben ke-41 pada tanggal 15 Agustus 2024? Seperti apa pula surprise ulang tahun Ruben dan anak-anak serta sahabat-sahabatnya? Benarkah perceraian menjadi sebuah kado ulang tahun teramat pahit bagi Ruben untuk kali ini? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Proses perceraian Ruben Onsu dan Sarwenda terus bergulir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sidang cerai keduanya kembali dilanjutkan pagi tadi dengan agenda yang sama seperti minggu lalu, yaitu mendengarkan keterangan saksi dari pihak Ruben. Lalu, seperti apakah jalannya proses sidang perceraian mereka pagi tadi? Benarkah di sidang cerai tadi pagi, Ruben dan Sarwenda kembali tidak hadir di ruang pengadilan? Sebelumnya, Minola Sebayang kuasa hukum Ruben Onsu yang dijumpai beberapa waktu lalu pun mengungkapkan bahwa sejauh ini tidak ada pembicaraan dari Ruben Onsu soal kembali rujuk dengan Sarwenda. Sebab melihat proses perceraian di pengadilan yang sudah berjalan kian jauh, Minola pun tidak bisa memastikan akan ada agenda rujuk agar keduanya bisa kembali merajut rumah tangga dengan Sarwenda. Apa yang diungkapkan Minola Sebayang juga dibenarkan oleh kuasa hukum Sarwenda yang mengungkapkan bahwa kemungkinan Ruben dan Sarwenda untuk rujuk sangatlah kecil meskipun tetap ada kemungkinan. Kak, apa sih memberikan kesaksian seperti apa, Kak? Yang sering ngasih itu Kak. Kak. Jadi kalau sesuai dengan jadwal hari ini harusnya kita itu adalah agendanya saksi tambahan. Jadi masih saksi dari penggugat dari Ruben Onsu. Berhubung minggu lalu ketika kita menghadirkan dua saksi, hakim beranggapan bahwa saksi yang kemarin diperiksa ini karena tidak bertempat tinggal dan berdomisili di tempatnya Ruben dan Sarwenda, dia ingin ditambah dengan saksi yang memang bertempat tinggal bersama-sama dengan Sarwenda dan Ruben Onsu. Nah, jadi oleh karena itu hari ini sebagai saksi tambahan kami sudah hadirkan babysitter, ya, babysitter yang sudah bekerja 5 tahun dan memang namanya babysitter ya tentu dia tinggal bersama-sama dengan Ruben dan Sarwenda. Nah, hanya saja sidang tidak bisa dilanjutkan pada hari ini karena tadi menurut majelis anggota hakim yang bersidang mendadak ketua majelis hakimnya itu dapat penugasan latihan tentang terorisme di Yogyakarta. Nah, jadi karena panggilannya mendadak, dia tidak bisa memberi pemberitahuan kepada kami untuk menunda persidangan, sehingga tadi dalam ruang persidangan baru disampaikan dan sidang ditunda 1 minggu, ya, sampai minggu depan. Agendanya masih sama, yaitu saksi yang hari ini belum jadi diperiksa, yaitu babysitter. Ruben tidak hadir, tapi kan kehadirannya sudah diwakili oleh kami sebagai kuasa hukum. Dan oleh karena pihak tergugat dari sejak pertama kali tidak hadir, kuasa hukumnya juga tidak hadir, maka oleh karena itu sidang dilanjutkan tanpa kehadiran tergugat dan oleh karena itu majelis hakim mungkin berpendapat tidak perlu meminta Ruben Onsu hadir dalam persidangan tersebut karena kan tidak ada mediasi.
Nah, makanya sidang berjalan sepihak dari penggugat saja. Makanya sampailah pada hari ini agendanya adalah agenda saksi dari babysitter yang kita hadirkan ini yang sudah 5 tahun ini kebetulan dia mengasuh anak yang paling besar. Yang 2 kemarin itu kan dia masuk kerja di rumahnya Ruben dan Sarwenda, tapi kan pulang hari ini. Ini dia selama 5 tahun menetap bersama-sama dengan Sarwenda dan Ruben karena dia adalah babysitter. Nah, apakah babysitter ini mengetahui apa tidak mengetahui, ini yang akan kita pertanyakan dalam persidangan. Karena di zaman sekarang ini seperti yang saya katakan, udah gak zamannya lagi orang bertengkar itu di depan anak-anak dan juga bertengkar di depan karyawan, bertengkar di depan umum itu udah gak ada ya. Jadi biasanya orang zaman sekarang ini kalau dia bertengkar, dia pasti akan mengambil ruangan tersendiri, masuk kamar, baru bertengkar. Jadi artinya ini yang coba kita sampaikan ke majelis hakim. Melalui saksi-saksi ini, jadi kalau memang misalnya ada pengetahuan, pasti pengetahuannya juga hal-hal yang terbatas. Ternyata sendiri menolak untuk bicara ya. Ini apakah permintaan dari Bang Rubennya atau seperti apa? Ya mungkin tak salah bicara kali ya, saya nggak ngerti juga. Ya, nggak terbiasa lihat kamera mungkin, saya nggak tahu juga. Tapi saya rasa nggak ada larangan. Karena kalau sudah diizinkan jadi saksi kan, artinya kan sudah ada izin untuk menyampaikan apa yang dia ketahui. Sebagai kuasa hukum memastikan bahwa memang terkait hubungan RO dengan Sarwenda sudah tidak ada kemungkinan untuk berdamai. Ya, jadi sudah hampir dipastikan 100% tidak lagi ada perdamaian. Ya, maka nanti kita lihat putusannya. Ya, apakah hakim mengabulkan atau tidak, yaitu kesepakatan bahwa bercerai tidak ada. Ya, tetapi melihat situasinya ya kemungkinan sudah tidak bisa lagi didamaikan. Kalau pandangan kan itu subjektif ya. Tapi kalau kita bicara mengenai masalah fakta yang hari ini kan ini persidangannya kan sudah sampai kepada pembuktian saksi. Artinya sedikit lagi akan sampai kepada keputusan. Ya. Meskipun tidak menutup kemungkinan kapanpun sebelum ada putusan boleh rujuk, tapi kalau melihat prosesnya sudah semakin di hujung ini dan nggak ada bahasa-bahasa atau pesan-pesan untuk ke arah sana, ya saya nggak bisa pastikan juga masih, karena kan anak itu kan nggak ada mantan anak gitu, jadi tetap Ruben bertanggung jawab kepada anak itu tetap seperti biasa. Jadi anak-anak ini nggak merasakan lah bahwa memang ada sesuatu yang sedang terjadi kepada kedua orang tuanya kan begitu ya. Karena kalau tinggal bersama kan karena aktivitas yang mereka miliki masing-masing kan biasa saja kan, bahwa Ruben sibuk ini kan itu biasa saja, jadi nggak terlalu terasa. Karena di saat-saat yang penting sekolah ini semua segala macam Ruben ada ya, yang penting anak-anaknya ikut Wendah kan itu aja intinya ya. Pasti kan ini anak-anak masih di bawah umur ya, pasti kan tentu ya anak di bawah umur ya, di mana ibunya kan disitulah dia, itu lebih aman kan begitu ya. Meskipun ya kalau ada apa-apa pasti sebagai seorang ayah Ruben kan juga pasti perannya juga akan tetap ada kepada anak ini. Untuk perkara rujuk tersebut memang sepertinya sangat kecil kemungkinannya ya, karena sudah sampai di level tahap persidangan sampai pada kesaksian dan pembuktian gitu. Jadi memang kecil kemungkinannya kalau kita bisa katakan untuk ke arah rujuk. Tapi ya memang tidak menutup kemungkinan, yang namanya kuasa Tuhan kita nggak tahu ya. Tapi untuk saat ini kecil kemungkinannya. Terkait dengan proses rujuk, memang dari awal persidangan kami kuasa hukum terus mencoba berbicara dengan klien bagaimana upaya rujuk ini bisa dilakukan. Ya, tetapi sampai di titik ini kami sebagai kuasa hukum sudah melihat bahwa sangat kecil kemungkinannya mereka untuk berdamai atau rujuk. Bagaimanapun ya kita hormati. Ya, yang penting saya lihat mereka tetap fokus untuk membesarkan anak dengan sebaik-baiknya. Ya, orang tua ini boleh berselisih, tapi jangan sampai kebahagiaan anak menjadi terbengkalai. Ya, jadi saya pikir mereka adalah orang yang dewasa dan artis yang cukup baik menurut saya dalam menangani kasus ini. Ya, jadi mereka benar-benar menjaga image mereka di depan anak, mereka menjaga psikologis anak. Ya, jadi apa yang mereka lakukan sekarang ini menurut saya sudah yang terbaik. Tetapi kalau untuk rujuk, meskipun saya bilang sangat-sangat
kecil, tetapi yang namanya kemungkinan ya tetap masih ada. Ya, kita doakan aja yang terbaik buat mereka. Minola Sebayang, selaku kuasa hukum Ruben Onsu juga menjelaskan terkait saksi dari pihak Ruben yang dihadiri minggu kemarin merupakan karyawan yang telah bekerja cukup lama dengan Ruben, yang tentunya mengetahui akar permasalahan rumah tangga Ruben hingga akhirnya rumah tangga mereka pun harus berujung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dan hal tersebut pun sudah dikonfirmasi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kepada pihak Sarwenda. Sidang lanjutannya hari ini kan adalah saksi ya dari penggugat. Tadi kita menghadirkan 2 orang saksi, yang 2 orang saksi ini adalah karyawan yang bekerja di rumah Ruben dan Sarwenda. Hal-hal yang berkaitan dengan masalah kasus perceraian ini kan memang saksinya itu kan adalah harus orang yang dekat atau orang yang berada di lingkungan suami istri ini. Nah, kebetulan 2 saksi ini kan memang karyawan yang bekerjanya itu di rumah mereka. Jadi artinya mereka pasti punya gambaran atau mengetahui apa yang terjadi ya. Meskipun ya artinya zaman sekarang kan orang kan nggak ada tuh suami istri ribut di depan umum ya. Pasti mereka akan masuk kamar ributnya kan begitu. Tapi yang pasti mereka karyawan di situ dan menyatakan bahwa memang selama 6 bulan ini antara Ruben dengan Sarwenda itu kan sudah tidak tinggal bersama lagi. Jadi ini kan sesuai juga dengan apa yang kami dalilkan dalam gugatan kami itu, karena sudah tidak ada kecocokan, akhirnya mereka itu masing-masing tinggal di tempat yang berbeda. Jadi 2 saksi itu menerangkan hal yang seperti itu. Sementara itu, perihal pemberitaan yang menyebutkan adanya pihak ketiga yang diduga memicu terjadinya prahara dalam rumah tangga mereka juga dibantah tegas oleh kuasa hukum Sarwenda dengan mengatakan bahwa 1000% hal tersebut tidak benar. Namun, terkait kabar yang kini heboh bahwa Sarwenda tengah dekat dengan seseorang, pihak kuasa hukum juga mengungkapkan bahwa itu hak pribadi Sarwenda karena yang dilarang adalah menikah sebelum vonis perceraian. Kami tim kuasa hukum bisa menyampaikan dengan tegas di sini bahwa 1000% tidak ada kaitannya dengan pihak ketiga atau orang ketiga, ya. Jadi yang disampaikan bahwa klien kami ada informasi bahwa ada orang ketiga, itu kami bantah 1000%. Kenapa? Karena di dalam gugatannya pun tidak ada membicarakan soal orang ketiga. Ya, jadi pada saat kami bicara 1000% ini kami punya dasar, yaitu gugatannya tidak berbicara satupun soal orang ketiga. Ya, artinya memang tidak ada orang ketiga. Pengacara kami memastikan ya bahwa pertama terkait isu pihak ketiga, orang ketiga tidak ada ya. Lalu kalaupun memang sekarang misalnya dibilang dekat, ya itu adalah hak pribadinya ya, yang mana tidak menyalahi aturan apapun ya, sepanjang memang perkara ini akan mau diputus untuk perceraian ya. Karena sebelum diputus perceraian yang dilarang adalah tidak boleh dia menikah lagi, ya. Nah, tetapi sekali lagi isu terkait pihak ketiga sudah kami bantah, itu tidak benar, dan isu terkait dengan lagi dekat seseorang, saya pikir tanya langsung ke pihak klien kami. Pihak Ruben Onsu dan Sarwenda mengungkap keinginan keduanya untuk rujuk sangatlah kecil. Lantas apa kado ulang tahun Sarwenda untuk Ruben Onsu yang baru-baru ini berulang tahun? Saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen. Terima kasih. Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu and all the best. Oke. Proses perceraiannya dengan Sarwenda seakan menjadi kado terpahit bagi Ruben Onsu di ulang tahunnya yang ke-41 pada tanggal 15 Agustus 2024.
Meski menjadi kado terpahit, Ruben nampak ceria di hadapan ketiga anaknya yang ketika itu berhasil memberikan kejutan ulang tahun kepada Ruben. Sayangnya, di malam itu hanya tampak anak-anaknya saja tanpa ada Sarwenda. Karena saat itu, Sarwenda ada pekerjaan di Guangzhou, Cina bersama Jordi. Meski demikian, Sarwenda masih memberikan kado dan ucapan selamat ulang tahun kepada Ruben Onsu melalui akun sosial media pribadinya yang kembali di-repost oleh Ruben. Lantas benarkah kado yang diberikan Sarwenda untuk Ruben Onsu ketika itu seolah menandakan Sarwenda masih menyimpan rasa cinta dan juga sayangnya untuk Ruben Onsu? Happy banget, pastinya happy sama adik-adik kemarin gitu. Iya, kemarin kita makan malam sama Onyo, Talia, Tania, sama Ayah. Iya, berempat. Karena kan Bunda ada kerjaan di luar negeri kan. Quality time ya? Iya, quality time. Ada kerjaan Bunda di luar negeri gitu. Aku kemarin ngasih kado, sebenarnya yang aku ngasih kado kemarin tuh sama Bunda, Talia, Tania. Itu Bunda yang siapin kadonya. Kadonya itu nggak sempat aku lihat gitu. Nggak sempat aku lihat kadonya kemarin. Yang udah siap, karena pas Bunda beli itu aku nggak ada, aku waktu itu masih di kuliahan gitu. Meski Sarwenda tidak ikut serta memberikan kejutan ulang tahun, namun kebahagiaan tetap saja menyelimuti kalbu Ruben Onsu karena di malam pergantian hari di tanggal 15 Agustus lalu, sahabat-sahabat Ruben juga hadir memberikan surprise ulang tahun ke kamar Ruben dan tampak Ruben pun sedang tidur. Seperti apa keseruan surprise dari sahabat-sahabat Ruben tersebut? Harapannya semoga sehat selalu, panjang umur terus saya. Pokoknya semangat untuk kita dan pokoknya harus sehat, harus kuat. Sementara itu, apa yang membuat Ruben rela tetap bekerja meski kondisi fisiknya sedang tidak fit dan sampai rela hanya tidur 3 jam dalam sehari demi bisa bekerja mencari uang? Selamat untuk Intens investigasi 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Di tengah berharap perceraian Ruben Onsu dengan Sarwenda yang kecil kemungkinan akan rujuk. Sebelumnya, terungkap pengakuan Ruben bahwa kebahagiaan keluarga menjadi prioritas yang utama baginya. Belajar dari pengalaman pahit masa lalu hidupnya, Ruben mengaku bahwa ia bekerja keras membanting tulang. Semuanya diperuntukkan buat keluarga dan anak-anaknya. Bahkan, ia pun rela tetap bekerja di saat kondisi fisiknya sedang tidak fit dan rela untuk memangkas jam tidurnya. Hanya 3 jam dalam sehari demi melakoni pekerjaan. Nah, ini jujur ya, melihat kamu tuh kerja sekenceng itu. Dan di saat bersamaan kita tahu bahwa Ruben Onsu bukan baru tahun ini loh, sudah beberapa tahun kondisinya naik turun. Kenapa sih kalau boleh tahu tidak ngerem sedikit? Apakah memang karena begitu banyak yang Ruben harus tanggung sebagai kepala keluarga? Saya hanya bisa bicara, saya ini bukan lahir dari anak orang berada. Ya. Saya bisa beli ini, beli itu, atau sampai saya berada di panggung ini, di panggung megah nih sih ya. Ini saya ada proses ya. Dan kalau dibilang kerja sana sini, semua orang pasti punya cerita yang berbeda. Tapi kalau saya boleh bicara ya, saya lagi punya banyak keinginan ya. Dan kita juga lebih banyak keperluan. Dan ya, saya bukan mungkin kayak anak-anak yang lain ya, mungkin bisa minta uang sama orang tuanya atau bisa minta sama kakaknya, saudaranya, ini enggak ya. Kalau saya mau beli sesuatu ya saya harus tabung dulu, baru saya bisa beli. Saya kalau mau beli sesuatu ya saya harus hitung-hitung dulu, baru saya bisa beli. Karena lagi banyak pengeluaran yang cukup besar, ya saya harus lupakan bermalas-malasan
lupakan untuk mengeluh, lupakan untuk menyalahkan suasana. Intinya adalah ya saya harus selesaikan itu dengan baik. Walaupun kadang-kadang jujur kondisi kesehatan kamu tidak selalu dalam keadaan ideal untuk bekerja sekencang sekarang. Ya pasti. Apalagi ya jam tidur 3 jam itu udah paling lama. 3 jam itu udah paling lama. Jadi harus kembali bekerja dan mengeluh enggak, tapi cuman gini doang. Ada saat sekali cuman bisa bilang capek. Kalau Oma lagi capek banget, siapa orang yang kamu biasanya? Kan aku tuh kayaknya siapa orang yang Oma datangi untuk bisa memberikan kekuatan saat kamu lagi lelah kamu? Dia. No one, gak ada. Segala hal yang gue jalanin sekarang ini tuh bukan hal yang gue sesali, tapi banyak deh. Akhirnya saya belajar tentang hidup, gitu, tentang berdamai dengan apa yang lagi kita hadapi, gitu ya. Untuk ketiga anakku, Onyo, kaliannya tetap jadi anak yang baik, tetap jadi anak yang lucu, dan ayah selalu sayang. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga kanal Intens Investigasi kini sudah mencapai usia 5 tahun.